Yesus, mari siapkan hati kita. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama teduhkan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu ya Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, dan rahmat-Mu bagi kami tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah mulut lidah kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan dan Raja kami yang layak kami tinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini naik menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu bersama-sama pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, Engkau besertaku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Hanya Kau Yesus, Yesus Kau Rajaku, kota benteng hidupku.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali bersekutu mengawali hari kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menikmati hari yang baru yang akan Kau berikan bagi kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan senantiasa berlaku kepada kami anak-anak-Mu. Kami akan mengawali hari ini dengan kekuatan yang bersumber dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hati pikiran kami untuk merenungi firman-Mu, dan terlebih Tuhan Engkau berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, inilah renungan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang doa. Mungkin dari Bapak Ibu atau dari kita semua yang mendengarkan pada pagi hari ini sudah sangat sering berdoa. Doa yang kita panjatkan siang malam, setiap hari, bahkan kita mendoakan itu dengan doa dan puasa. Tapi terkadang apa yang kita doakan itu tidak terjawab. Doa kita tidak dijawab menurut pandangan kita. Pada saat itu ada keengganan untuk berdoa. Males, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi mentok saja hanya sampai di sini. Karena itu mari kita membaca dari kitab Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membiarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Bapak, Ibu dan Saudaraku, dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada orang yang membaca atau orang yang mendengarkannya pada saat itu untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebenarnya perumpamaan ini yang ada di kitab Lukas 10 ayat 1 sampai Lukas 18 ayat 1 sampai 10 ini adalah suatu perumpamaan yang sangat mudah diartikan atau sangat mudah dimengerti. Mengapa? Karena pada ayatnya yang pertama sudah diberitahukan tentang tujuan dan arti dari perumpamaan ini. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menghadirkan dua tokoh dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah seorang janda. Seorang janda di mana janda ini melambangkan seseorang yang lemah di dalam pandangan masyarakat. Karena dalam perumpamaan ini janda ini dia hidup sebatang kara, ya, dia hidup sebatang kara, dia tidak memiliki saudara dan dia sedang berjuang untuk memohon pembelaan dari seorang hakim. Janda ini sedang memohon keadilan dari perkara yang sedang ia hadapi pada seorang hakim. Janda ini kalau kita membaca dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10, janda ini saya melihat bahwa
janda ini adalah seorang yang sangat gigih. Dia sangat gigih dalam usahanya untuk mendapatkan pembelaan. Dapat pembelaan sehingga hakim itu dari yang dia tidak mau membelanya karena kegigihan, karena usaha yang dilakukan oleh seorang janda ini, akhirnya hakim itu menyerah dan hakim itu mau membela perkara daripada janda ini. Ada satu sikap optimisme yang bisa kita lihat dari usaha janda ini untuk menghampiri hakim yang lalim ini. Ya, dia tidak menyerah. Dia percaya bahwa dengan kehadirannya, dengan permohonannya yang selalu datang dan selalu datang, itu akan bisa mengubah hakim ini. Dia tidak berkecil hati atau dia pasrah, oh ya sudahlah, saya pasrah saja. Tidak. Kemudian tokohnya yang kedua adalah seorang hakim. Seorang hakim yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini, dia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Di sini dijelaskan di dalam ayat ini, di dalam perumpamaan ini, bahwa dia adalah seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati sesamanya. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, bahkan dia tidak bisa menghormati sesamanya, bagaimana keputusan yang ia ambil. Kita bisa membayangkan betapa ketidakadilan itu akan terjadi di dalam penghakiman, di mana sebenarnya seorang hakim dia netral, dia memang benar-benar dapat membela siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi hakim dari perumpamaan ini Tuhan Yesus hadirkan bahwa dia adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati sesamanya. Apa yang diharapkan oleh janda ini? Kalau kita melihat, dia tidak mengharapkan apa-apa dari janda ini. Dia melihat karena janda ini adalah seorang hidup sebatang kara, untuk apa dia membela? Karena apa? Hakim ini tidak akan mendapatkan apa-apa dari janda ini. Karena dia adalah janda yang miskin dan sebatang kara. Dia tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang ia dapatkan ketika dia membela hak daripada janda ini. Karena itu, karena apa? Karena janda ini dia yakini tidak bisa membayar untuk keputusan yang akan dia buat. Tapi pada akhirnya hakim ini merubah keputusannya. Kita bisa melihat bahwa mengapa dia merubah keputusan ini. Bukan karena janda ini memberi dia uang, bukan. Tapi dia mengubah janda ini karena apa? Karena dia tidak mau diganggu lagi oleh janda ini. Karena dia tidak mau diusik lagi oleh janda ini. Akhirnya dia mau membela janda ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau kita melihat apa sih yang ingin Tuhan Yesus ajarkan dari sikap janda ini? Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak henti-hentinya untuk selalu berdoa. Tidak jemu-jemu. Kalau saya tadi melihat tidak jemu-jemu di dalam konteks bahasa, itu berarti tidak bosan-bosannya, atau artinya bahwa tidak jemu-jemu itu selalu dan selalu. Jadi tidak jemu-jemu, ada suatu kegigihan, ada suatu usaha yang harus dilakukan dari seseorang, dari janda ini. Usahanya adalah apa? Dia selalu datang dan selalu datang, tidak bosan-bosannya datang kepada hakim itu. Sebagai orang percaya, apakah kita sudah melihat diri kita, melihat keadaan kita? Apakah kita sudah selalu datang di hadirat Tuhan di dalam doa-doa kita? Atau ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesusahan, baru kita datang menghampiri Tuhan? Ketika doa kita sudah terjawab, kita sudah tidak datang lagi kepada Tuhan. Tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Dari usaha, dari kegigihan doa-doa kita, ada satu jaminan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
siang malam berseru kepadanya. Hakim yang lalim itu saja bisa mengabulkan permintaan dari janda itu. Karena kehadiran janda itu yang siang malam selalu dan selalu datang mengusiknya. Apalagi Bapa kita di surga. Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam bacaan Matius 7 ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayatnya yang ke-11 mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seorang hakim yang lalim saja bisa mengabulkan, membela dari usaha yang dilakukan oleh seorang janda ini. Apalagi Bapa kita di surga. Dia sudah memberikan satu jaminan bahwa dia akan memberikan pertolongan kepada anak-anaknya yang dengan setia selalu datang kepadanya. Dan Allah memberikan jaminan bahwa Dia akan memberikan yang baik kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, yang baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Itulah yang terkadang menjadi kendala bagi kita. Oh, Tuhan tidak menjawab doa saya. Karena apa? Karena yang baik menurut kita adalah apa yang kita minta. Tuhan, saya mau wabah ini segera berlalu. Tapi sampai sekarang wabah ini tidak berlalu. Apakah Allah tidak baik kepada kita? Kita langsung menjas bahwa Allah tidak baik, Tuhan tidak baik. Saya sudah berdoa, udah bosan saya berdoa. Setiap hari saya berdoa, Tuhan lalukanlah pandemi ini. Tapi tidak berlalu, bahkan semakin hari semakin parah. Apakah Allah tidak baik? Baik menurut Allah belum tentu menurut kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Itu harus kita garis bawahi dalam doa-doa kita. Jadi Allah memberikan kepada kita yang baik menurut pandangan Allah. Saya imani, saya yakini bahwa baik menurut Allah pasti seharusnya baik buat kita. Ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada pertolongan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan lagi kepada kita bahwa di dalam doa kita, kita tidak boleh cepat menyerah. Artinya bahwa jikalau doa kita tidak terjawab, atau doa kita memperoleh jawaban yang tidak sesuai dengan hati kita, tetaplah kita berdoa. Kita harus meyakini bahwa Tuhan pasti segera menolong kita dengan cara Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudaraku sudah banyak sekali kesaksian, sudah banyak mendengarkan kesaksian tentang doa, bagaimana pergumulan seseorang tentang doa, bagaimana susahnya kehidupan seseorang, tapi doa dapat mengubah segalanya. Itu karena apa? Tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, berdoa dengan tidak jemu-jemu merupakan suatu gambaran, merupakan suatu usaha yang harus orang percaya lakukan di dalam mencari Tuhan. Ada kesetiaan, ada iman. Dua kata ini, kesetiaan dan iman, harus menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya di dalam doa-doanya. Sudah setiakah kita dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan? Sudah setiakah kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan? Sudah berimankah kita kepada Tuhan melalui doa kita? Itu yang ingin Allah tekankan. Bahkan dalam ayatnya yang ke-8, Aku berkata kepadamu, Dia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Dia mendapati iman di bumi? Ketika Anak Manusia itu datang, adakah Dia mendapati iman di bumi? Kesetiaan dan iman, itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus sampai Dia datang. Itu yang ingin Allah berikan, yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam perumpamaan ini. Ada satu hal yang kontras
Kalau kita melihat di dalam, Bapak Ibu bisa membaca nanti di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8. Kalau Lukas ini mengajarkan doa yang tidak jemu-jemu. Di dalam Matius 6 ayat 7 sampai 8, Tuhan Yesus larang kita untuk berdoa dengan bertele-tele. Ada satu kontras, ada satu kontradiksi dari doa yang tidak jemu-jemu dengan doa yang bertele-tele. Allah tidak inginkan doa yang bertele-tele. Karena apa? Di situ kita dapat melihat bahwa doa yang bertele-tele ada hati yang tidak percaya kepada Allah. Ya, sehingga ada kekhawatiran ketika kita menaikkan doa terlalu bertele-tele. Sehingga apa? Tercermin dari doa kita bahwa kita tidak percaya akan pertolongan Allah. Ya, ada kontradiksi antara doa yang tidak jemu-jemu dan doa yang bertele-tele. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, masa-masa yang sebenarnya beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu kita sudah sangat senang, ya, segala sesuatu sudah kembali berjalan dengan normal, anak-anak sudah bisa bersekolah, kegiatan dan aktivitas kita sudah tidak dibatasi lagi dengan pandemi ini. Segalanya sudah berjalan dengan baik. Tetapi minggu-minggu ini kembali datang di Indonesia. Kita harus kembali melewati, saat ini berada dalam level 3 PPKM. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Berhentikah kita berdoa? Oh, sudah enak. Segala sesuatu sudah berjalan. Sudah enak, kita sudah terlena seminggu, 2 minggu, 3 minggu belakangan ini, wah, sudah sangat menikmati. Tuhan Yesus ingin melalui perumpamaan ini, di masa-masa sulit seperti ini, janganlah kita berhenti untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan memampukan kita, seluruh umat Indonesia, bahkan kita sebagai orang percaya, untuk kita kembali dapat melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Dengan ketekunan kita, dengan kegigihan kita, dilandasi dengan kesetiaan dan iman kita kepada Allah, bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ada satu jaminan yang Allah berikan bagi setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita jalani kehidupan kita dengan doa, dengan setia, dan tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghampiri hadirat-Mu di dalam doa-doa kami percaya Tuhan Engkau senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi kami yang berharap akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Di masa-masa seperti ini Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan doa kami, dengan kesetiaan kami, dengan hati kami yang tulus kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa penyertaan dan anugerah Tuhan akan senantiasa melingkupi dan membuat kami kuat dalam kami menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami, di dalam kami menjalani, mengisi hari-hari kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, bahkan pada pagi hari ini kami mau berdoa buat negara kami, buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau dalam minggu ini kami lagi diserang kembali oleh virus Omikron Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan membiarkan bangsa ini jatuh, Engkau Allah yang tidak akan membiarkan orang-orang percaya ini tergeletak Tuhan, karena pandemi ini. Kami percaya Tuhan, karena kami mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan, semua ini ada dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami mengimani Tuhan, Engkau berkati setiap para medis, bahkan juga pemerintahan yang berusaha Tuhan mencari jalan keluar Tuhan, untuk membatasi penyebaran penyakit ini Tuhan.
Engkau taruh hikmat, bijaksana, kekuatan, bahkan kesehatan Tuhan bagi mereka. Sehingga Tuhan setiap keputusan, kebijakan, bahkan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Dan terlebih Tuhan bisa memampukan bangsa dan negara ini, kami masyarakat Tuhan untuk dapat mengurangi penularan hari demi hari. Sehingga Tuhan pemulihan akan terjadi bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan. Bahkan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, para hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan Engkau taruh hikmat bijaksana dalam setiap pengajarannya, dalam setiap seruan-seruan kepada jemaat Tuhan, agar semua itu bisa mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan dan penyerahan-Mu Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan, Engkau Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Inilah kami, inilah doa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.